قل لو كان الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fillah, sebagaimana kita ketahui bahwa zaman ini adalah zaman yang dipenuhi dengan berbagai fitnah, terutama fitnah-fitnah yang berhubungan dengan keimanan. Artinya bahwa fitnah yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ini adalah merupakan fitnah-fitnah yang akan merusak keimanan kita semuanya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, di zaman yang sedang dipenuhi dengan fitnah ini, beliau memberikan sebuah arahan kepada kita semuanya. Badiru bil a'mali fitnah. Bersegeralah kalian beramal dan beramal. Perbanyaklah amal soleh di zaman seperti ini, terutama yaitu di zaman yang penuh dengan fitnah, yang fitnah ini akan merusak tentang keimanan kita semuanya. Bahkan beliau mengatakan, saking banyaknya fitnah yang akan kita hadapi bersama, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengatakan kaqita'il lailil muzlim, bahwa fitnah yang akan datang atau yang tengah terjadi sekarang ini ibarat seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hampir-hampir dari satu fitnah ke fitnah berikutnya tidak ada jeda lagi, yang dengan fitnah tersebut bisa berakibat yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki di pagi harinya beriman, ternyata di petangnya, di sore harinya dia bisa menjadi seorang kafir. Saking banyaknya fitnah, saking fitnah itu bisa menjebak, menjerumuskan kepada kita semuanya. Artinya menjadi seseorang yang tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sore harinya dia beriman, tapi wa yusbihu kafiron, pada pagi harinya dia menjadi seorang kafir. Apa alasannya? Sampai semudah itu keimanan bisa luntur. Padahal mungkin kita sebelumnya sudah menyatakan beriman penuh dengan keyakinan bahwa Allah adalah Rabbi, Tuhanku, Tuhan kita, Rabbil Alamin. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Dengan munculnya sebuah fitnah tentang ketuhanan Allah yang sudah kita yakini akan luntur, sesampai mengatakan bahwa seorang ibu itu adalah jadi Tuhan bagi anaknya. Harta, uang jadi Tuhan bagi siapa saja yang membutuhkan. Sampai dengan logika-logika mereka, tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa seorang wanita. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat berbahaya bagi keimanan kita semuanya. Dan jika seandainya kita mengiyahkan, akal kita mengiyahkan, hati kita mengiyahkan, maka hati-hati, keimanan kita sudah mulai terancam. Yang jadi permasalahan pokok, yang terpenting dalam hal ini, karena dunia nomor satu dalam jiwa kita, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Selagi manusia yang menjadi titik ukur kebahagiaan, yang menjadi titik ukur masa depan dan orientasi hidupnya adalah dunia, maka pasti
sekecil apapun fitnah yang terjadi itu bisa berakibat hilangnya keimanan kita. Ada juga fitnah-fitnah seperti zaman dahulu kala, fitnah yang menyentuh tentang ketuhanan, bahkan menantang-nantang tentang Tuhan. Dan ini adalah hati-hati bagi kita semuanya. Kita adalah merupakan hamba yang lemah. Titik ukur kebahagiaan kita adalah akhirat. Meskipun kita semuanya tidak pernah mengabaikan dunia, karena dunia ini adalah mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita bercocok tanam untuk akhirat nanti. Namun Rasulullah SAW juga tidak membiarkan kepada kita semuanya, sampai beliau mengatakan, dekatkanlah diri kita semuanya kepada Allah dengan berlindung. Di zaman seperti ini, ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, berlindunglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah minal fitan, dari fitnah-fitnah yang sedang kalian alami. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang senantiasa bergulir seperti potongan-potongan malam. Ma dhahar minha wa ma batan, yang mana fitnah itu baik fitnah yang tampak kepada kita semuanya ataupun fitnah yang tidak nampak. Dan fitnah-fitnah ini juga fitnah-fitnah yang akan menggoncangkan kejiwaan kita, yang akan merusak ruh-ruh keislaman kita, ruh-ruh keyakinan kita semuanya. Setan tidak akan pernah diam. Setan sudah menyatakan permusuhannya kepada kita semuanya, dan setan itu adalah musuh sejati kita. Jangan pernah kompromi kepada syaitan. Di hadis lain, Rasulullah SAW juga memberikan pernyataannya, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, setan akan senantiasa datang kepada salah satu kalian, dan dia seolah-olah mengajak untuk kita berpikir menjadi orang yang lebih baik. Setan bertanya di hati manusia, man khalaqaka? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pasti kita semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan pencipta semuanya adalah Allah. Datang lagi setan dan bertanya, man khalaqaka kadza? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Dan pasti kita semuanya menyatakan pencipta segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun akhir daripada syaitan memberikan atau membisikkan di hati kita dengan sebuah pertanyaan, man khalaqa rabbak? Alam, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau seandainya bumi langit yang diciptakan oleh Allah, maka lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Siapa yang menciptakan Allah ya? Ingat pernyataan yang menyentuh tentang ketuhanan. Kata Rasulullah SAW, jika seandainya faidha balaghah, jika seandainya menyentuh ke arah ketuhanan, maka falyasta'in billah wal yantahi, maka berhenti, jangan dilanjutkan. Jika seandainya muncul perdebatan tentang ketuhanan, jika seandainya muncul keraguan tentang ketuhanan, stop, berhenti. Radina billahi rabba, Tuhan kita adalah Allah. Wabil islami dina, Islam adalah agama kita. Ikhwan fillah, dengan demikian maka hati-hati bagi kita semuanya untuk menghadapi sebuah keadaan seperti ini. Tentunya Rasul kita Muhammad SAW juga sampai dia mengatakan bahwa mempertahankan keyakinan, mempertahankan agama di zaman ini, beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, bakal datang suatu zaman kepada manusia
as-sabiru fihim, sabar di dalam agamanya, yang tetap istiqomah dalam keyakinannya di zaman tersebut, kal qabid alal jamri, seperti orang yang memegang bara, seperti orang yang memegang bara api. Bagaimana bara api? Jika tetap kita pegang, maka akan terbakarlah tangan kita. Jika seandainya dilepaskan, maka padamlah api itu. Artinya, jika seandainya tetap kita isi koma, bertahan di dalam sebuah keyakinan, beresiko tinggi. Ibarat seperti tangan yang terbakar dengan bara tadi. Tapi, jika seandainya kita tidak sanggup memegang bara api itu, otomatis api itu akan dilepaskan dan akan padam. Hilanglah agama dalam jiwa kita. Hilanglah keyakinan yang sudah tertanam di dalam jiwa kita. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, keluarga, sahabat kita, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dari fitnah-fitnah ini. Terakhir, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita dua cara bagaimana supaya kita tidak tersesat, bagaimana supaya kita semuanya tidak tergelincir. Taraktu fikum amrayni, saya meninggalkan dua hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang kalian tidak mungkin akan tersesat dari jalan Allah, tidak mungkin tersesat dari jalan yang benar, dari jalan menuju kebahagiaan. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, selagi kalian tetap berpegang kepada dua hal. Pertama, kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, wasunnata rasuli, sunnah Rasulullah SAW. Jika seandainya kita semuanya berpegang kepada dua hal ini, maka dipastikan dalam tautilu kita tidak akan tersesat. Dengan demikian, saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, kitab Allah, Al-Quran, kitab suci, jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah tidak dibaca. Maka bacalah, istiqomah dalam setiap hari, membaca dan renungkan maknanya. Dalam setiap hari, pelajari minimal satu ayat bagaimana Allah memberikan kejelasan kehidupan kita sedunia ataupun akhirat. Wasunnata rasul. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه